Hai, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia Siregar dari kelas 10A, nomor urut absen 03. Kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bab 3 cara mengatasi masalah ekonomi. Nah, sekarang kita masuk nih ke materi yang pertama, yaitu penentuan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? Saya akan bahas di slide selanjutnya. Nah, cara menentukan pilihan yang tepat yaitu pemanfaatan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. Nah, yang kedua, ada skala prioritas dan pengelolaan uang. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1 yaitu kebutuhan primer atau disebut kebutuhan sekarang. Yang kedua, prioritas kedua, kebutuhan sekunder atau disebut kebutuhan masa depan. Yang ketiga, prioritas ketiga atau kebutuhan tersier. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi kan skala prioritas, sekarang pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan melakukan pembukuan keuangan, memonitor dan mengevaluasi, dan yang ketiga, pembiasaan diri menabung. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengatasi masalah ekonomi mikro, yaitu menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, memilih faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, ada membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Yang kelima, pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengatasi masalah ekonomi makro. Kebijakan moneter kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, menurunkan suku bunga. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya, sektor perpajakan. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu, contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya terdapat teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. Modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, dan tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya yaitu alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan, dan kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya yaitu semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat.
Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan, dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Dan yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, terdapat orientasi sistem pasar beberapa negara, yaitu Kuba atau perekonomian komando, lalu Cina, Hongaria, Swedia, Inggris, Amerika, dan yang terakhir Hong Kong atau perekonomian pasar bebas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.